Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang evaluasi hasil belajar kognitif dengan cara yang seru dan mudah dipahami. Pastikan kamu menyimak setiap bagian video, karena akan ada kuis interaktif dan latihan singkat untuk menguji pemahamanmu setelah menonton video ini. Yuk, siapkan semangat belajar kita dan mari mulai petualangan pengetahuan hari ini. Pada kelompok 4 ini beranggotakan ada Nuning Tri Wahyuni NIM B2B023006, Anindita Febriana Kuruta Ayun NIM B2B023011, Tri Wulandari NIM B2B023013, Lumcatun Nasiroh NIM B2B023018, dan yang terakhir Anisatul Faizah NIM B2B023033. Pada video kali ini akan membahas tentang pengertian evaluasi hasil belajar kognitif, tujuan evaluasi hasil belajar kognitif, manfaat evaluasi hasil belajar kognitif. Secara bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, yang berarti penilaian atau penaksiran nilai terhadap sesuatu. Dalam bahasa Latin, kata ini berasal dari akar kata valere, yang berarti nilai atau harga. Jadi, secara etimologis, evaluasi berarti kegiatan untuk menentukan nilai atau makna dari suatu hal berdasarkan kriteria tertentu. Secara istilah, terminologis, evaluasi adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data guna menentukan tingkat pencapaian tujuan atau keberhasilan suatu kegiatan, khususnya dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Adapun menurut ahli sebagai berikut. Bloom, 1956. Evaluasi kognitif menilai kemampuan berpikir siswa dari tingkat pengetahuan hingga penilaian, evaluasi. Artinya, evaluasi ini mencakup berbagai tingkatan berpikir mulai dari yang paling sederhana seperti mengingat, knowledge, memahami, comprehension, menerapkan, application, menganalisis, analisis, mensintesis, sintesis, hingga mengevaluasi, evaluation. Dengan demikian, tujuan evaluasi kognitif menurut Bloom adalah menilai keseluruhan proses berpikir siswa secara bertahap dan menyeluruh. Sudiono, 2015. Evaluasi hasil belajar kognitif adalah proses untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi pelajaran melalui tes atau pengukuran kemampuan intelektual. Ini berarti evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan dengan menggunakan alat ukur tertentu, seperti tes tertulis atau lisan. Hasilnya digunakan untuk menilai kemampuan berpikir dan penalaran siswa secara objektif. Arikunto, 2019. Evaluasi hasil belajar kognitif merupakan kegiatan mengumpulkan data untuk mengetahui penguasaan pengetahuan siswa terhadap tujuan pembelajaran. Penekanan Arikunto terletak pada pentingnya proses pengumpulan data yang sistematis untuk melihat sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru. Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan keberhasilan belajar siswa. Purwanto, 2018. Evaluasi kognitif digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman, penerapan, dan kemampuan analisis siswa terhadap materi pelajaran. Menurut Purwanto, evaluasi kognitif tidak hanya menilai hafalan, tetapi juga menguji sejauh mana siswa mampu menerapkan dan menganalisis informasi yang diperoleh. Dengan kata lain, evaluasi ini menilai kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Dimyati dan Mujiono, 2019. Evaluasi hasil belajar kognitif berfungsi menilai keberhasilan siswa dalam ranah pengetahuan dan berpikir rasional. Penilaian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana siswa mampu menggunakan pengetahuannya secara logis dan rasional dalam memecahkan masalah. Evaluasi ini juga membantu guru menilai efektivitas pembelajaran dalam mengembangkan daya pikir siswa. Selanjutnya ada tujuan evaluasi belajar kognitif sebagai berikut.
1. Mengukur pencapaian kompetensi pengetahuan dan pemahaman. Evaluasi kognitif bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa memenuhi target pembelajaran dalam hal mengetahui fakta, memahami konsep, dan menjelaskan hubungan antar konsep. 2. Mengukur kemampuan penerapan dan pemecahan masalah. Evaluasi kognitif juga bertujuan mengungkap kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dalam situasi baru atau konteks nyata, serta kemampuan mereka berpikir analitis, mensintesis informasi, dan mengevaluasi. Penelitian meta-analisis menunjukkan bahwa evaluasi pada ranah kognitif telah dilakukan namun masih lebih banyak terbatas pada aspek rendah, ingat, pahami, dibandingkan aspek tinggi. 3. Memberikan umpan balik untuk pengembangan pembelajaran. Hasil evaluasi kognitif digunakan sebagai dasar guru atau lembaga untuk memperbaiki strategi pengajaran, menyusun remedial atau pengayaan, serta menyesuaikan pembelajaran agar semua siswa mencapai standar yang diharapkan. 4. Menjamin kualitas pembelajaran secara sistematis. Evaluasi kognitif juga berfungsi sebagai alat pengendalian mutu proses pembelajaran dan hasil belajar, menjadi indikator efektivitas metode, media, dan strategi pembelajaran yang diterapkan. Misalnya, evaluasi berbasis daring memerlukan teknik pengolahan khusus agar instrumen valid dan reliabel. 5. Mendukung peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Dengan fokus tidak hanya pada penguasaan fakta tetapi juga pada kemampuan berpikir kritis, reflektif dan kreatif, evaluasi kognitif membantu mempersiapkan siswa untuk tantangan masa depan dan tuntutan abad 21. Ada beberapa manfaat evaluasi hasil belajar kognitif sebagai berikut. 1. Bagi siswa, membantu mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi dan merencanakan belajar lebih efektif. Evaluasi kognitif memberi umpan balik kepada siswa tentang tingkat penguasaan materi yang telah dicapai dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Dengan mengetahui hasil tersebut, siswa dapat menyesuaikan cara belajar, memperdalam materi yang belum dikuasai, serta meningkatkan motivasi belajar secara mandiri. 2. Bagi guru, memberikan informasi tentang efektivitas metode pembelajaran serta bagian yang perlu diperbaiki atau diperkuat. Melalui hasil evaluasi, guru dapat menilai apakah strategi, media, dan metode yang digunakan sudah tepat. Data ini membantu guru melakukan refleksi untuk memperbaiki proses pembelajaran agar lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. 3. Bagi sekolah, lembaga, menjadi alat untuk memantau kualitas pembelajaran dan pencapaian tujuan kurikulum secara menyeluruh. Hasil evaluasi kognitif menjadi indikator keberhasilan lembaga pendidikan dalam melaksanakan program pembelajaran. Sekolah dapat menggunakannya untuk menilai mutu pendidikan, efektivitas kurikulum, serta menentukan kebijakan peningkatan kualitas pembelajaran. 4. Untuk pengambilan keputusan, membantu menentukan tindakan seperti pemberian remedial, pengayaan, atau pengelompokan siswa sesuai kebutuhan. Data hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan akademik yang tepat. Misalnya, siswa yang belum mencapai kompetensi tertentu dapat mengikuti remedial, sedangkan siswa yang sudah mahir dapat diberi program pengayaan agar potensi mereka terus berkembang. 5. Untuk meningkatkan keadilan pembelajaran, memungkinkan guru memberikan bantuan sesuai kesulitan siswa sehingga tercipta kesempatan belajar yang adil. Evaluasi yang baik membantu guru mengidentifikasi perbedaan kemampuan dan kesulitan belajar siswa. Dengan begitu, guru dapat memberikan perlakuan yang proporsional agar setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil sesuai dengan kemampuannya. 6. Memfasilitasi pengembangan berpikir tingkat tinggi, mendorong siswa berpikir analitis, kritis, dan kreatif untuk mengembangkan kompetensi jangka panjang. Evaluasi kognitif yang dirancang dengan baik tidak hanya menilai hafalan, tetapi juga menantang siswa untuk menganalisis, menilai, dan menciptakan ide baru. Hal ini berkontribusi pada pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi, HOTS,
yang penting untuk menghadapi tantangan di masa depan. Selesai sudah penjelasan pada materi ini. Kesimpulannya, evaluasi hasil belajar kognitif merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran dalam ranah pengetahuan atau kemampuan berpikir. Tujuan utama evaluasi ini adalah untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, mengidentifikasi kesulitan belajar, serta memberikan umpan balik bagi guru dalam memperbaiki strategi pembelajaran. Selain itu, evaluasi hasil belajar kognitif juga berfungsi sebagai dasar dalam penentuan nilai, kenaikan kelas, maupun perbaikan kurikulum agar proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terima kasih semua. Adakah yang ingin bertanya? Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengerjakan kuis interaktif dan soal singkat ya.